Kristen agama buatan Paulus atau ajaran Isa Al-Masih. Beberapa mukmin bertanya tentang asal-muasal agama Kristen, termasuk juga Syarif, seorang muslim soleh yang tertarik belajar tentang Isa Al-Masih. Syarif bingung, ia tertarik pada Isa tetapi ingin tahu dari manakah sumber ajaran awal dari kekristenan. Jika seseorang menjadi Kristen, sebenarnya mengikuti ajaran Isa atau Paulus. Dengan kata lain, Kristen agama buatan Paulus atau Isa Al-Masih. Syarif tentu tahu bahwa Islam sendiri mengajarkan ummah untuk tabayun. Jika datang kepadamu orang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Quran surat 49 ayat 6. Mengetahui jawaban ini akan membantu Syarif mengerti sumber ajaran Kristen, juga yakin dengan isi kebenaran kitab Allah. Berbagai pembuktian yang sangat hakiki kepada Syarif kami menegaskan bahwa tidak mungkin Kristen agama buatan Paulus. Berikut ini adalah beberapa bukti sederhana. Pertama, pembuktian sejarah. Hal sederhana yang Syarif perlu pahami adalah perkumpulan orang Kristen telah ada beberapa tahun sebelum Paulus mulai mengikut Isa. Bahkan awalnya tercatat dalam sejarah bahwa Paulus terkenal sebagai penganiaya Kristen. Jadi sangat mustahil saat Paulus menjadi pengikut Isa, ia menciptakan ajaran baru versinya sendiri. Jika demikian akan ada banyak saksi mata yang akan mengetahuinya. Kedua, pembuktian pengakuan Rasul Paulus. Jelas, Isa menyatakan dialah pendiri jemaat. Aku, Isa Al-Masih, akan mendirikan jemaatku. Injil Matius pasal 16 ayat 18. Semua jemaat Kristen dari awal sudah mengetahui hal ini. Banyak saksi mata zaman Isa yang masih hidup hingga zaman Paulus. Syarif bisa melihat bahwa Paulus sendiri juga tidak pernah menyatakan diri sebagai pendiri jemaat. Seandainya ada perkataan Paulus yang berbeda dari ajaran Isa, tentu dengan mudah jemaat menolaknya. Paulus tegas menyatakan dirinya sebagai hamba Isa. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus atau Isa Al-Masih, Injil surat Roma pasal 1 ayat 1. Yang ketiga, pembuktian ajaran-ajaran Rasul Paulus. Paulus jelas menyatakan, aku Paulus tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus Isa Al-Masih. Injil surat Roma pasal 15 ayat 18. Paulus banyak menjabarkan dengan wahyu khusus dari Allah apa yang Isa Al-Masih ajarkan. Contohnya topik penebusan telah ada di berbagai kitab Injil. Salah satunya Injil Markus 10 ayat 45. Konsep gereja telah ada di Injil, kitab Matius dan sebagainya. Jika ada ajaran yang sepertinya berbeda, Syarif perlu mengerti atau mengetahui biasanya itu terjadi karena orang tidak mengerti konteksnya. Contoh, tuduhan Paulus sebagai pendiri agama Kristen, padahal Isa tidak pernah menyatakan dirinya Kristen. Hal ini jelas tuduhan keliru, karena arti kata Kristen yang sebenarnya adalah pengikut Kristus atau pengikut Isa Al-Masih. Tentu saja Isa tidak perlu menyatakan dirinya dengan istilah Kristen, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Syarif bisa mengerti bahwa Roh Allah memimpin Rasul Paulus. Tidak ada satu wahyu dari Allah yang Paulus terima yang bertentangan dengan ajaran Isa Al-Masih. Jadi jelaslah pemikiran bahwa Kristen agama buatan Paulus adalah konsep yang keliru. Isa Al-Masih
sebagai sumber kebenaran itu. Kiranya pertanyaan apakah Kristen agama buatan Paulus sudah bisa terjawab dari berbagai pembuktian ini. Syarif bisa tenang hati dengan melihat bahwa Isa Al-Masih yang memberikan kebenaran. Isa adalah kalimatullah, pernyataan kebenaran Allah untuk manusia. Karena itu jelas Al-Quran menyatakan ajaran Isa berisi petunjuk dan cahaya. Quran Surah 5 ayat 46. Kristen bukan agama buatan Paulus. Ajaran Paulus meneruskan kabar baik yang ia terima dari Isa. Intinya adalah Allah tidak pernah menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Injil surat 1 Tesalonika 5 ayat 9. Rasul Paulus sendiri mempunyai pengalaman di mana ia sungguh mengimani Isa Al-Masih sebagai juru selamat. Inilah kesaksiannya. Kristus Yesus atau Isa Al-Masih datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antaranya saya, Paulus, yang paling jahat. Namun Allah mengasihani saya sehingga menjadikan saya contoh kesabarannya terhadap orang berdosa, sehingga saya memperoleh hidup sejati yang kekal. Injil surat 1 Timotius 1 ayat 15-16. Syarif dapat melihat bahwa Rasul Paulus mengimani Isa Al-Masih untuk keselamatan. Syarif pada saat ini juga dapat memperoleh hidup sejati yang kekal kalau mengimani Isa Al-Masih sebagai juru selamat. Semoga penjelasan ini bisa menjelaskan kepada pertanyaan dari Syarif. Isa Al-Masih memberkati.